Mengapa kita ini harus bersyukur? Ada beberapa yang mungkin bisa kita selami. Jadi mengapa kita ini perlu bersyukur? Karena syukur ini sudah merupakan kebutuhan. Syukur ini bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan kita. Kalau kita tidak bersyukur, maka hilang dari kebutuhan kita itu. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menambah kebahagiaan. Nah, akan menambah kebahagiaan. Kita tahu kita semua ingin bahagia. Setiap aktivitas yang kita perjuangkan itu ujungnya ingin kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Silakan dicari orang beraktivitas semuanya, baik itu berolahraga, baik bekerja, rekreasi, makan-makan, santai-santai, semuanya itu ingin bahagia. Maka ketika semuanya itu diwadahi dengan syukur, ketika makan kita bersyukur, ketika rekreasi kita bersyukur, ketika beribadah kita bersyukur, maka itu akan menaikkan kebahagiaan kita dalam menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sekecamatan Kota Sumeneb, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Sumeneb, dan yang berbahagia Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayahnya, nikmat, karunia-Nya, utamanya nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, mengawali acara ini mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Saudara Muhammad Fatih Sadat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن
كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, kami menyediakan kotak infak donasi untuk pembangunan Madrasah Tahfidz Quran Darussalam. Atas keikhlasannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Baiklah, kita ikuti acara inti pada malam hari ini, pengajian Al-Islam dengan tema keajaiban energi syukur, disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Ghani SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim, para ulama, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan seluruh hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang senantiasa Allah curahkan pada kita sekalian, yang pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki ke Masjid Darussalam ini dalam rangka melaksanakan aktivitas rutin kita, sholat maghrib berjamaah, kemudian kajian rutin dari pimpinan cabang kota, pengajian malam Rabu, yang pengajian ini menurut sejarahnya memang berawal di malam Rabu pada tahun era awal Muhammadiyah berdiri di kota Sumeneb. Maka kita melanjutkan tradisi baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan jiwa kita, menguatkan ketaatan kita untuk senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, topik pada kajian kali ini adalah keajaiban energi syukur. Ada 3 kata yang akan kita bedah, itu keajaiban, energi, dan syukur. Bahwa ternyata syukur itu merupakan energi, dan energi itu sebuah keajaiban.
kalau kita urut dari belakang, bahwa syukur ini tanpa kita sadari kita lakukan setiap waktu. Syukur dari hati kita, terutama syukur lisan kita, ini sering kita ucapkan baik pada acara resmi maupun acara tidak resmi, baik dalam aktivitas rutin harian kita, dalam doa-doa kita, itu rata-rata diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Acara-acara juga demikian, bahkan penutup acara pun dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya syukur itu sebenarnya tidak asing bagi kita. Cuman mari kita bedah apa energi atau kekuatan yang bisa didapatkan dari orang-orang yang bersyukur. Dan ini insya Allah bukan kajian yang baru, tapi mari kita semakin ingin mencoba untuk menyadari aktivitas syukur kita sehingga menjadi energi. Karena syukur itu menjadi energi kekuatan yang luar biasa kalau syukur itu disadari dengan jiwa kita, diucapkan dengan lisan kita, kita wujudkan dalam amal-amal perbuatan kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Di ayat ini Allah memberikan perintah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian perjalanan kita mulai dari kandungan sampai pada usia 40 tahun. Kemudian di situ kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya, bahwa kita ini mohon dianugerahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang kita terima. Artinya apa? Bahwa syukur itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan prestasi kita, tapi syukur itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur, hamdan syakura. Maka kita mohon kepada Allah untuk menjadi orang yang bersyukur, sebagaimana zikir yang senantiasa kita baca di akhir sholat atau setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga kekuatan ini yang mungkin akan menjadi energi yang besar bagi kita untuk menjalani kehidupan. Kita mohon kepada Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah, karena ingat kita kepada Allah itu akan menutup jalannya setan untuk menguasai diri kita. Selama kita ini sadar dalam kondisi ingat kepada Allah, zikrullah, kondisi sadar jiwa kita, maka setan tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika kita sudah lalai dari zikir, maka setan akan berkuasa. Sebagaimana juga ketika di sebuah kampung tidak ada sholat berjamaah, artinya zikir itu tidak terkumandang dengan baik, maka kampung itu akan dikuasai oleh setan. Coba diperhatikan sebuah kampung yang sholat berjamaahnya tidak ada, yang terjadi apa? Kemaksiatan luar biasa, permusuhan, pertengkaran, ya. Kemudian caci maki itu akan tersebar di situ. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh setan. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ini, ya. Sebagaimana kalimat ini juga kalimat yang dimulai di dalam surah Al-Fatihah, yang dimana para ulama berbeda pendapat kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu masuk pada ayat pertama atau kedua. Tapi itu adalah ayat yang menandakan awal dari Al-Quran kita ini bersyukur kepada Allah. Dan nanti ya, di akhir doa orang-orang di surga juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menyelami walaupun secara singkat, sederhana, untuk menyelami makna dari syukur ini. Hadirin rahimakumullah, syukur ini adalah ungkapan terima kasih yang diwujudkan dari hati, lisan, dan perbuatan. Jadi terima kasih itu dalam bentuk hati kita menyadari terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Lisan kita ini mengikrarkan kalimat itu dengan kalimat alhamdulillah atau kalimat terima kasih. Kemudian perbuatan kita itu wujud dari terima kasih kita, mengarahkan perbuatan ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, baik nikmat itu berupa kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, nikmat keluarga kita, anak kita, istri kita, nikmat harta kita, bahkan nikmat kesempatan hidup, itu senantiasa kita syukuri. Mengapa kita ini harus bersyukur? Ada beberapa yang mungkin bisa kita selami. Jadi mengapa kita ini perlu bersyukur? Karena syukur ini sudah merupakan kebutuhan. Syukur ini bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan kita. Kalau kita tidak bersyukur, maka hilang dari kebutuhan kita itu. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menambah kebahagiaan. Nah, akan menambah kebahagiaan. Kita tahu kita semua ingin bahagia. Setiap aktivitas yang kita perjuangkan itu ujungnya ingin kita bahagia, di dunia maupun di akhirat. Silakan dicari orang beraktivitas semuanya, baik itu berolahraga, baik bekerja, rekreasi, makan-makan, santai-santai, semuanya itu ingin bahagia. Maka ketika semuanya itu diwadahi dengan syukur, ketika makan kita bersyukur, ketika rekreasi kita bersyukur, ketika beribadah kita bersyukur, maka itu akan menaikkan kebahagiaan kita dalam menjalani hidup. Ketika kebahagiaan ini naik, maka ada 4 hormon yang akan muncul, namanya hormon-hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama adalah hormon dopamin, hormon kegembiraan atau hormon kesenangan. Jadi perasaan senang, termasuk juga perasaan penghargaan diri, motivasi, itu karena adanya hormon dopamin. Orang yang berbahagia, orang yang senang, itu akan termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti orang berolahraga itu muncul hormon dopamin, kan bahagia, senang itu. Tapi harus nanti diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hormon dopamin. Yang kedua, hormon serotonin yang kedua, ya. Ini memperbaiki mood. Mood itu suasana hati. Jadi orang yang berbahagia itu akan moodnya, suasana hatinya itu akan semakin baik. Ya. Jadi kalau kita ini sedang bahagia, suasana nyaman hati itu, sehingga kita akan menerima, berdamai dengan segala keadaan. Ini hormon yang kedua, namanya hormon serotonin. Kemudian yang ketiga adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini hormon cinta. Nah, hormon cinta. Jadi meningkatkan kepercayaan, termasuk cinta ini segala hal, cinta kepada Allah, cinta kepada keluarga. Ketika kita berbahagia dalam beribadah, akan muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan ketika berkeluarga dengan pasangan hidup, dengan anak, itu ketika kita berbahagia akan muncul hormon oksitosin. Kemudian juga hormon ini berkaitan dengan ikatan hubungan, termasuk hubungan sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, itu muncul namanya hormon oksitosin. Yang terakhir adalah hormon endorfin. Hormon ini dikatakan sebagai hormon penghilang rasa nyeri. Jadi kalau kita berbahagia, itu rasa nyeri itu bisa terkurangi ketika sakit. Jadi misalnya kita kena luka, kemudian kita menyadari ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur di situ dalam kondisi kesempitan itu, maka itu bisa mengurangi rasa sakit. Sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib, nah itu yang terkenal sejarahnya, terkena panah, maka ketika beliau sholat dengan penuh rasa syukur kepada Allah, muncul hormon endorfin. Ketika panah itu dicabut, tidak terasa sakit bahkan. Nah itu penting bagi kita. Endorfin ini adalah morfin alami. Kalau morfin buatan itu berbahaya, yang disuntikkan itu menjadi penyalahgunaan narkoba. Tapi kalau endorfin ini hormon alami yang muncul dari tubuh. Artinya tubuh ini mempunyai obat-obat sendiri untuk memperbaiki dirinya. Nah, maka hormon endorfin ini juga muncul saat melakukan aktivitas yang menyenangkan, ya. Menikmati makanan, ini juga akan muncul hormon endorfin. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun, minimal kita itu bertahan, terutama dalam kondisi ketika mengalami kesempitan.
Ketika kesempitan itu kita mengeluh, kita gundah, itu hormon-hormon negatif yang muncul. Hormon kortisol misalnya, adrenalin. Yang hormon ini sebenarnya dibutuhkan, tapi kalau jumlahnya berlebihan akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Akan muncul namanya psikosomatik. Nah, jadi ketika kita cemas, akan muncul hormon ini berlebihan, asam lambung naik, ya, akan muncul penyakit fisik yang ditimbulkan oleh ketegangan otak kita. Itu namanya psikosomatik. Jadi penyakit yang muncul di badan akibat gangguan psikologi. Dan itu pernah kita alami semuanya. Hanya mungkin berbeda ukurannya. Ada yang sudah parah. Jadi orang-orang yang sering sakit lambung itu rata-rata memang karena kecemasannya tinggi. Karena kecemasannya tinggi, rasa takutnya tinggi berlebihan. Saya sering menjelaskan, cemas itu diperlukan, takut itu diperlukan. Tapi kalau jumlahnya berlebih akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi mengapa kita ini perlu bersyukur? Karena bersyukur itu akan meningkatkan kebahagiaan. Dan itu semuanya kita cari dalam kehidupan ini. Yang kedua, orang yang bersyukur itu akan meningkatkan kesejahteraan. Kita sering mendengar kata-kata sejahtera, tapi kita kadang-kadang tidak memahami apa itu sejahtera atau makmur. Sejahtera itu Bapak Ibu sekalian adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun rohani, itu sejahtera. Terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Bukan jumlahnya yang banyak, bukan, tapi kita merasa terpenuhi. Jadi ada rasa cukup. Kalau kita sudah merasa cukup dengan penghasilan sekian, itu sejahtera kita. Walaupun penghasilannya banyak tapi terus kurang, tamak, maka dia tidak sejahtera. Termasuk juga terpenuhinya kebutuhan jasmani fisik jiwa kita, kedamaian kita, keamanan, ya. Maka itu semuanya namanya sejahtera. Nah, negeri kita akan berharap jadi bangsa yang sejahtera, walaupun dalam perjalanan masih ya naik turun masih kondisinya, ya. Maka ciri-ciri orang yang kurang sejahtera, itu sering ingin mendapatkan bantuan. Sementara orang yang sudah sejahtera sering memberikan bantuan. Jadi kalau kita ini sering memberi bantuan, sudah kita masuk kategori orang yang sejahtera. Tapi kalau kita sering mengharap bantuan terus tak mare-mare, maka itu kurang sejahtera. Dan itu mental, bukan jumlah, bukan jumlah, mental. Sebagaimana para sahabat Nabi yang tanda petik kategori miskin, tapi mereka tidak meminta-minta. Karena mereka sudah merasa cukup dengan yang Allah berikan, seberapapun jumlahnya. Nah, itulah nanti yang akan melahirkan syukur. Ketika sudah merasa cukup, ya, itu akan melahirkan syukur kepada Allah dalam jumlah berapapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi sempit dia merasakan ini dari Allah, takdir Allah tidak akan pernah salah, maka disitulah dia akan sejahtera. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, manfaat mengapa kita harus bersyukur adalah memperkuat hubungan. Orang bersyukur itu akan memperkuat hubungan. Hubungan itu ada 4. Yang pertama hubungan dengan Allah dan Rasulnya tentunya. Yang kedua hubungan dengan sesama manusia, relasi sosial. Yang ketiga hubungan dengan lingkungan, dengan tumbuhan. Jangan dikira Bapak Ibu yang menyiram bunga itu bentuk syukur, sedekah air kepada bunga. Jangan dikira itu sia-sia, itu berpahala besar. Memberi makan binatang peliharaan itu juga bentuk syukur kita, sedekah kita kepada mereka. Termasuk dengan lingkungan, menjaga lingkungan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Jadi orang yang sudah baik hubungannya dengan diri sendiri, insya Allah akan baik hubungannya dengan yang ketiga itu, dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama, dengan lingkungan. Maka kuncinya adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Bagaimana caranya? Kenali, sering kita bahas, kenali potensi diri, kelola potensi diri, ya. Maka ketika kita sudah mengenali apa kelebihan kita, kekurangan kita, kelebihan kita syukuri, kekurangan kita sadari, kalau bisa diperbaiki, insya Allah hubungannya juga akan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan baik dengan sesama. Artinya bahwa ketika ada seseorang bermasalah dengan orang lain, itu ternyata masalah utamanya itu dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa menerima kondisi diri, Sebagai contoh misalnya,
mohon maaf, dari warna kulit misalnya seperti saya, hitam misalnya kulit saya. Ketika saya tidak menerima warna kulit saya, ada orang bilang hitam ke saya marah. Mengapa marah? Karena saya belum menerima diri saya, sehingga tersinggung dengan kata-kata orang lain. Tapi kalau sudah menerima hitam, alhamdulillah, warna hitam ini warna yang kuat ketika kena sinar matahari, lebih kuat daripada warna yang putih misalnya, dalam bentuk syukur kita. Artinya kita menerima bahwa Allah itu takdirnya tidak pernah salah. Maka orang-orang yang bersyukur itu hubungannya akan semakin kuat dengan Allah, dengan sesama. Mensyukuri keluarga kita, istri kita, kondisi punya kelebihan apa, kekurangan, itu disyukuri. Ya. Memang tidak mudah. Kalau kita mendapatkan kebaikan, bersyukur itu tanda petik sangat mudah. Tapi ketika mendapatkan kekurangan, kesempitan, bersyukur sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, ketika mendapatkan kesempitan bersyukur dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kita syukuri, maka kekurangan itu akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum dibalik kekurangan itu, tapi hati menerima. Hati menerima. Anak kita kondisinya begini, diterima dulu. Karena memang anak itu titipan dari Allah. Karena yang menitip, jadi ketika kondisi anak bagaimanapun, yang dipikir siapa yang menitipkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insya Allah akan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya. Sebab saya pernah mengatakan itu, tidak ada anak bodoh. Yang ada mungkin malas, yang ada mungkin potensinya belum ditemukan. Nah, tugas kita orang tua adalah bagaimana menemukan potensinya, kemudian memunculkan kepercayaan diri sehingga anak itu bisa berkembang unik sesuai dengan potensinya. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah engkau diciptakan sesuai dengan keadaanmu, kata Allah SWT, sesuai dengan potensi kita. Ada mungkin potensinya di bidang public speaking, bisa berpidato, berceramah. Ada yang potensinya di bidang bagaimana senang membantu orang lain. Ada potensinya mungkin di bidang perdagangan. Itu semuanya itu potensi yang Allah berikan pada manusia, pada kita semua. Dari potensi itu kemudian kita bisa berhubungan, bersinergi, berkolaborasi, ya, memberikan bantuan, berkontribusi. Itu ketika hubungan sudah baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mengapa kita harus bersyukur? Yang keempat adalah bersyukur itu akan menarik hal yang positif. Bersyukur itu menarik hal yang positif. The law of projection, hukum pantulan. Jadi, kalau kita bersyukur itu kan kita memberikan sesuatu yang positif, akan nanti menarik yang positif. Dalam ilmu psikologi itu ada ilmu motivasi namanya the law of attraction, hukum tarik menarik. Kita menyampaikan yang baik-baik, insya Allah kita akan menarik. Yang pertama ini pantulan itu yang pertama adalah body language, bahasa tubuh kita, atau juga ekspresi wajah kita. Itu penting ketika berhubungan. Bahasa tubuh kita ini menampakkan semangat, menampakkan kebahagiaan. Itu orang lain yang negatif energinya, insya Allah akan terpengaruh positif. Misalnya istri kita gundah di rumah, kita datang dengan suasana hati yang bahagia, insya Allah akan mengurangi kegundahan istri. Tapi kalau sama-sama sudah sama-sama negatif energinya, anak jadi korban. Anak jadi korban. Makanya penting bagi kita dengan bersyukur, insya Allah kita akan menarik hal-hal yang positif. Kita memberikan yang positif, kita akan menarik yang positif. Termasuk juga bersangka baik kepada Allah, husnudzon ilallah. Itu kan memberikan hal yang positif. Nanti Allah akan menarik. Allah berada pada sangkaan hambanya. Nanti ketika kita ini sudah melakukan hal yang positif, itu akan menarik rezeki. Seperti kata Ustadz Nasrullah dalam bukunya Manit Rezeki, bahwa rezeki kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Semakin banyak membahagiakan orang lain dalam kebaikan tentunya, maka semakin terbuka lebar rezeki kita. Semakin terbuka lebar. Kemudian juga akan menarik persahabatan, akan menarik kesuksesan, bahkan akan menarik kemuliaan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Maka penting bagi kita untuk bersyukur. Kemudian juga bersyukur juga bisa mengurangi stres. Orang stres itu tanda petik memang kurang bersyukur. Kenapa? Stres itu tidak menerima apa yang terjadi. Ada problem, ada masalah. Masalah adalah tidak sesuainya antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Tidak sesuainya harapan dan kenyataan. Orang yang tidak bisa menerima kenyataan muncul stres. Ya. Kalau stres ini berlanjut akan muncul
depresi. Kalau berlanjut ODGJ nanti. Makanya stres ini, dan stres ini pasti ada Bapak Ibu sekalian, pasti ada stres ini. Tapi bagaimana kita bisa mengelola stres ini? Mengelola diarahkan untuk menjadi hal yang positif. Bagaimana caranya? Ini menerima keadaan kita dulu. Kita terima keadaan kita. Berdamai dengan situasi apapun. Berdamai dengan keadaan kita. Hadirin rahimakumullah, juga para ulama diantaranya juga menjelaskan betapa pentingnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini pendapat dari beberapa ulama, misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan bersyukur adalah derajat tertinggi dalam ibadah. Bersyukur adalah derajat tertinggi dalam ibadah. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ini berkualitas, itu awali dengan syukur. Ketika mau sholat dengan syukur, maka sholat kita akan berenergi, akan muncul keajaiban-keajaiban. Ketika mau baca Al-Quran, itu dengan bersyukur. Rasakan dengan hati bahwa kita ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca firman-firman-Nya. Ketika kita membaca firman Allah, rasakan bahwa firman itu turun kepada kita. Turun kepada kita. Maka akan muncul kekuatan. Akan muncul kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, bersyukur adalah derajat tertinggi dalam ibadah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa bersyukur itu di atas ikhlas, sampai begitu. Dan setan tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang bersyukur. Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga mengatakan bersyukur adalah separuh iman. Bersyukur adalah separuh iman, separuhnya adalah bersabar. Ini pendapat para ulama. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini punya kitab namanya Al-Gunya. Mungkin perlu dibahas oleh para ustadz itu bagus kitabnya itu ya. Beliau adalah ulama salaf ya. Bersyukur adalah jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kan seolah-olah hamba itu merasa jauh dari Allah. Jalan terdekatnya, jalan paling singkat menuju Allah adalah dengan bersyukur. Ketika sudah bersyukur, akan dibuka pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bagaimana cara kita bersyukur? Mungkin sudah banyak yang melakukan, tapi mungkin perlu kita sadari, kita kembangkan terus. Yang pertama, cara bersyukur adalah menciptakan suasana hati yang selalu berterima kasih. Jadi suasana hati yang senantiasa berterima kasih. Alhamdulillah. Dalam segala keadaan. Dapat sedikit, alhamdulillah, masih dapat. Hujan, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah. Daripada hujan, ocen malolo, tak nyaman. Ketika panas malolo. Kapan bersyukurnya? Iya. Jadi bersyukur itu sebenarnya menerima setiap keadaan. Memang tidak mudah. Ini teorinya hadirin sekalian. Semuanya memang ini pilihan hidup. Apakah kita ini mau bersyukur atau tidak, itu pilihan hidup. Kita diberi akal dan nafsu. Apakah kita akan menguatkan akal atau menguatkan nafsu? Di situ terus berperang dalam diri kita untuk senantiasa apakah bersyukur atau kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka menciptakan suasana hati yang selalu bersyukur. Misalnya kita di perjalanan macet, ada gangguan ya, ada jembatan diperbaiki, kita macet, bersyukur. Kesempatan untuk menambah zikir kita kepada Allah. Mungkin kalau tidak macet, tidak zikir. Dengan macet kita berzikir. Bahkan macet itu justru menambah pahala bagi kita sekalian. Yang kedua adalah ucapkan terima kasih dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran. Jadi bukan hanya ucapan terima kasih kosong, bukan, tapi dengan penuh kesadaran. Ada rasa di dalamnya. Menyatukan rasa, lisan dan perbuatan kita. Hadirin, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesempitan dengan zikir alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat kebaikan-kebaikan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Demikian wallahu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.